Oke, maaf, Pak. Pon nggih, Pak. Nggih, langsung kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kemarin terkait dengan pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan ke Disnaker. Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk menyelesaikan. Jangan sampai terjadi mogok kerja. Tapi ini sudah terlaksana. Jadi sebetulnya kemarin pada saat surat itu masuk, itu sudah kita telaah. Ada Mas Joko juga pada saat itu. Kami sampaikan terkait dengan mogok kerja yang tersampaikan ke kami itu akibat gagalnya perundingan bipartit. Karena mogok kerja harus karena akibat gagalnya perundingan bipartit. Dan perundingan bipartit itu terlaksana di bulan April terkait dengan pelaksanaan kesepakatan bersama yang bulan Februari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kejadian PHK atas 4 orang yang kebetulan adalah pengurus serikat kerja. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kemarin sebetulnya menjadi pertanyaan bagi kami. Ini perundingan bipartit gagal bulan April, tapi pelaksanaan mogoknya itu di bulan Agustus. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, apakah karena mogok ini terkait dengan kesepakatan yang di bulan Februari, ataukah ada kejadian PHK terhadap pengurus serikat pekerja. Itu yang harus dibedah sebetulnya. Kemudian tadi kami bersama Forkopimcam itu sudah ada rapat. Kita juga minta pertimbangan dari Pak Jimmy. Dari yang disampaikan beliaunya terkait dengan kesepakatan itu tetap perusahaan akan berkomitmen. Namun yang menjadi catatan kami terkait dengan SK PKWT ataukah PKWTT, kemarin sudah disepakati bahwasanya komitmen perusahaan akan mengeluarkan SK itu. Tapi sampai dengan detik ini itu belum ada realisasi. Itu juga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Karena apa? Manda SK tinggal ditulis. Cuman beliaunya berpendapat lain. Beliaunya berpendapat biarlah urusan SK baik itu PKWT maupun PKWTT itu menjadi ranah pengawas tenaga kerja. Karena mereka yang mengawasi pelaksanaan PP 35 tahun 2021. Saya hanya menyarankan, dan ketika saran itu masih belum terpenuhi dan beliau minta gampangane butuh dorongan yang lebih, itu hasil nanti dari pengawasan ketenagakerjaan. Terkait dengan BPJS-nya, beliau akan berjuang secara bertahap mengingat kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Sebagai catatan, teman-teman yang sudah tercover BPJS itu bahkan sudah dimasukkan ke 4 program. Itu sudah dimasukkan. Tetap itu adalah hak panjenengan. Terus kemudian terkait dengan upah minimum kabupaten. Jadi garis besar di bawah bahwasannya UMK itu tidak melulu itu gaji jenengan, tetapi tidak pernah disandingkan dengan produktivitas. Jadi tersampaikan dari perusahaan, kita bayar UMK Pak, tetapi harus diimbangi dengan produktivitas. Karena rata-rata teman-teman adalah pekerja upah borongan. Ketika di borongan itu ada yang gajinya melebihi UMK, ada yang sama dengan UMK, tapi ada juga yang di bawah UMK, tergantung output yang dihasilkan. Terus kemudian terkait dengan kebijakan penutupan pintu gerbang perusahaan pada saat jam istirahat, itu memang tidak diatur oleh undang-undang. Itu adalah bukan norma. Jadi boleh. Jenengan ingat pada saat mogok pertama kali yang di bulan Februari itu pernah saya sampaikan terkait praktek di PT yang lain. Di PT SAI itu ditutup. Alasannya apa? Menjaga agar jangan terjadi kecelakaan di jalan. Kemudian yang kedua, jaga nih dalam tanda kutip mereka yang datang terlambat.
atau bahkan mereka yang tidak masuk lagi. Itu sebetulnya alasan perusahaan. Terkait yang disampaikan Mas Joko kemarin, Pak, ini untuk makannya tidak layak. Layak atau tidak layak, itu kami kembalikan ke masing-masing perseorangan. Karena yang namanya makanan, kadang kalau ono sing cocok iki, kadang kalau ada yang enggak cocok. Itu terkait dengan selera. Tapi kalau dari Disnaker itu dihitungnya berdasarkan kalori. Nah, kemarin saya disampaikan, Pak, ini ada gambarnya. Biasanya kan hitungnya kan dari kalori. Ada lauk pauknya. Nah, kemarin tak lihat nggak ada lauknya. Iku mbok gak ke foto atau ke lauke kependem sego. Lah umur seminggu kuwi lho. Tahun itu tok. Jadi untuk makan siang itu sebetulnya bukan norma. Jenengan posisi dikasih, yo diterima. Nek jenengan ndak kerso, kene lawe, ya mau tidak mau ya harus bawa dari rumah, bawa bekal. Jadi di PT SAI itu bawa bekal memang, karena mereka tidak diperkenankan untuk keluar lokasi pabrik. Kita tidak dalam rangka, oh ndak boleh istirahat, boleh, tapi di lingkungan pabrik. Karena perusahaan melihat dari produktivitas, ternyata banyak teman-teman yang datang terlambat, atau mungkin nanti bahkan tidak kembali. Terakhir kami sampaikan bahwasannya mogok kerja itu sebetulnya adalah panjenengan itu mogok dalam artian jenengan di lokasi kerja tetapi tidak melaksanakan aktivitas, itu yang dinamakan mogok kerja. Tetapi kalau panjenengan semacam ini menutup pabrik, itu pabrik juga keberatan. Karena apa? Memang mogok kerja itu kami sampaikan adalah hak dasar panjenengan, dan mogok kerja adalah satu-satunya cara yang paling efektif dalam tanda kutip untuk melukai perusahaan, untuk memaksa perusahaan agar bisa berunding dengan panjenengan. Saya sepakat dengan itu. Kenapa itu efektif? Karena panjenengan wajib dibayar meskipun jenengan tidak melaksanakan aktivitas. Perusahaan itu ruginya seperti itu. Makanya cepat-cepat dia mau berunding. Tetapi kalau diiringi dengan penutupan akses keluar masuk pabrik, ini yang sudah di luar ranah saya. Bahkan perusahaan bisa melakukan tindakan hukum. Orang Indonesia mogok kerja itu di dalam. Kalau jenengan mogok kerja, jenengan hanya melakukan pemberitahuan ke dinas. Tetapi kalau jenengan sudah semacam ini bukan ranahnya di Disnaker, karena jenengan sudah menyampaikan pendapat di muka umum, harus ada izin dari kepolisian. Tapi dari bapak-bapak polisi mempersilahkan panjenengan untuk menggunakan haknya dengan catatan berjalan dengan tertib dan damai. Tadi kok saya dengar ada yang masuk pabrik tidak boleh. Kalau saya jangan, biarkan mereka bekerja, karena kemampuan ekonomi seseorang itu berbeda. Ketika panjenengan tidak sependapat dengan tindakan mereka, ya sudah, biarkan. Orang itu beda-beda, Mas. Jenengan sekarang gampangannya nggak butuh duit, alah kok ya dibayar. Tapi ketika mereka yang mempunyai pandangan yang lain, saya tak bekerja Pak, ya monggo. Jangan sampai jenengan menggunakan hak panjenengan, tapi jenengan melanggar hak pekerja yang lain. Karena apa? Dampaknya nanti berlarut-larut. Ini katanya truk mau keluar kirim tidak bisa, itu berapa juga sudah kerugiannya. Jadi ekses negatifnya itu besar dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan langkah-langkah hukum. Terkait dengan PHK pun itu jalurnya sebetulnya sudah ada. Nanti jenengan bipartit, ketika 2 kali gagal turun bipartit, jenengan sampaikan ke dinas perselisihan PHK-nya. Kalau nggak selesai dibawalah ke pengadilan hubungan industrial. Jadi terkait dengan PHK, biarlah itu berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Sudah diatur di Undang-Undang 2004. Tidak perlu dipaksakan masuk di dalam redaksional tidak lanjut mogok kerja yang bulan Juni. Tadi juga saya sudah berkomunikasi dengan Pak Jimmy, Nyun Sewu, ini mungkin buat pembelajaran yang sangat berharga bagi panjenengan, bagaimana panjenengan sudah berkomunikasi dengan
saya memahami posisi beliaunya karena tersampaikan itu ya apa wong Jawa ngarani wis kena atine lah ketika teman-teman dipanggil membahas masalah kebijakan perusahaan itu gak seneng ya PHK-an aku akhirnya gampangannya wis kena atine lah Pak Jimmy itu. Jadi kami bersama Porpincam itu sebetulnya ingin mengajak panjenengan ke pabrik, kita ajak diskusi, karena beliaunya tidak berkenan untuk saat itu. Tapi kita maklumi yang namanya manusia juga punya perasaan. Tapi saya salut dengan perjuangan panjenengan, karena tanpa panjenengan kami juga akan kesulitan. Karena kami tidak bisa mengontrol pabrik satu persatu. Ketika panjenengan semacam ini kan kita tahu, oh ternyata yang dari pabrik itu kekurangannya seperti ini, UMK-nya segini, itu akan diperbaiki. Tapi ingat, yang namanya perusahaan tidak semuanya itu kondisinya baik. Ada sebagian dari perusahaan di Nganjuk yang sama dengan panjenengan, tapi tidak seperti ini. Karena apa? Dengan panjenengan seperti ini, terus kemudian masuk di media, otomatis bayar nggak mungkin pesen di sini. Ojo pesen yang kono nang kono demo, malah produktivitasnya turun, malah nggak dapat kerjaan sini. Padahal seharusnya kita membantu. Kalau jenengan pirsani di penjelasan di Undang-Undang 2 penjelasan di Undang-Undang 21 tahun 2000 di penjelasan umumnya, bahwasanya panjenengan ini adalah mitra. Jadi tidak hanya memperjuangkan hak pekerja, tetapi ingat bahwasanya panjenengan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan usaha. Iki sampai dewe iki. Ini caranya supaya dibantu, dipercepat akselerasi produktivitasnya. Supaya apa? Supaya enek duit. Nanti aku bayar sampean. Aku bayar hak sampean. Terus ini saya minta untuk akses keluar masuk itu ngesakno Pak, keluar metu ya. Jenengan dengan menahan itu juga ada perbuatan melawan hukumnya. Yang saya khawatirkan itu, makanya tadi saya kaget loh sampai ditutup kayak gini gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jenengan ada tambahan yang lain? Boleh, Pak. Monggo.